bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda dalam acara ini. Bersama kita bisa... I'm possible. Lebaran kurang 9 hari lagi. Namun ada yang ditunggu-tunggu dan barangkali menjadi trending topik pekan ini. Ya, tunjangan hari raya atau THR. Barangkali besok atau lusa Anda sudah menerimanya. Tentu kabar yang sangat menyenangkan. Terbayang dong bagaimana rencana membawa keluarga ke mall, belanja pakaian baru, membeli makanan, membeli kue-kue khas lebaran, berencana pulang kampung mungkin ya, bertemu dengan sanak saudara, membawa kendaraan baru, apa itu cash atau kredit. Ya itu semua adalah ritual tahunan yang kerap terjadi jelang lebaran. Seru memang hingga tidak terasa melupakan esensi yang sesungguhnya, bahwa Idul Fitri tidak harus dirayakan dengan semua yang serba baru. Alhasil, THR habis dan tidak ada sisa sedikit pun. Haruskah THR berakhir seperti itu? Dan bagaimana caranya agar kita masih bisa menyimpan sisa THR untuk kebutuhan di hari-hari berikutnya? Nah, untuk mengupas tema, di sini sudah hadir Pak James Gwi dan juga Pak Deddy Susanto. Hai. Coach sekaligus konselor kita. Ya. Dan saya sendiri Mary Riana dan malam ini kita akan mengangkat tema habis THR, habis. Nah, gimana nih? Pak Deddy, habis THR, habis. Ya, pikiran kita ini terdiri atas banyak program-program pikiran. Ya. Dalam kaitannya soal THR, penggunaan keuangan kita, jangan-jangan ada program di pikiran kita bahwa belanja-belanja itu membahagiakan. Selama masih ada program pikiran bahwa belanja-belanja itu membahagiakan, itu membuat otomatis tanpa kita sadari kita jadi boros. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Sering-sering mensugestikan ke dalam diri kita sendiri, waktu lagi santai kita ngomong, aku adalah orang yang bijaksana, yang sangat cermat dalam mengelola keuangan. Sering-sering kita berucap begitu, lama-lama program yang salah bahwa belanja-belanja itu membahagiakan, pamer itu happy gitu ya, itu akan tertimpa dengan program baru. Dan yang begini-begini ini kadang-kadang kecipratan, karena ada law of ciprat, ya. Temenan sama temen yang hedon gitu ya, temen yang suka belanja-belanja, kita juga akan bisa kecipratan punya habit seperti itu. Jadi pertemanan juga bisa mempengaruhi dan kata-kata yang positif membentuk ulang program yang baik mendukung kita untuk cermat dan bijaksana dalam mengelola keuangan. Oke ya. Jadi menarik ya, jadi itu sebenarnya sudah ada di program kita, baik kita sadari maupun kita tidak sadari, dan lebih baik lagi kalau kita sadar kita bisa mengubah program itu ya. Tapi bagaimana kalau orang itu kan tipe orang berbeda-beda ya? Nah itu tipenya beda-beda dan tingkah laku kita terhadap THR nih, ada duit di depan mata kita apain dengan uang itu. Betul. Tergantung antara lain tadi programming ya yang sudah terjadi. Kedua ada kepercayaan kita ya, values kita tentang THR itu terutama untuk Idul Fitri itu harus diapain ya. Dan hal ketiga itu yang menentukan adalah kepribadian kita terhadap keuangan atau dalam bahasa Inggris namanya money types, tipe uang. Money type pertama itu adalah tipe tupai. Ciri-ciri dari seekor tupai itu adalah dia rajin sekali kemana-mana kumpul kacang ya misalnya, kumpul kacang ya. Dan biasanya dia tidak menghabiskan kacang itu, dia simpan. Dia makan secukupnya namun dia simpan lebih banyak. Kenapa? Karena tupai selalu simpan, mengumpul kacang-kacang itu karena antisipasi mungkin akan datang musim dingin. Sehingga kalau musim dingin sudah tidak ada kacang lagi, dia masih ada cadangan. Tipe tupai. Nah ada orang sifat keuangannya seperti tipe tupai. Ada duit, dia nggak spending, hemat, irit, seirit mungkin. Lebih banyak uangnya ditabungkan. Mana tahu besok-besok perlu ada uangnya. Ya, jadi buat dia hemat, simpan, menabung untuk hari esok. Tapi buat orang lain bilang dia pelit. Kenapa? Pakaiannya sangat-sangat hemat. Ya, kalau bajunya belum sobek dia nggak beli baru. Ya, orang-orang seperti itu. Kalau terima THR belanja secukupnya. Tetapi ajaibnya THR pun ada sisa. Kenapa? Karena dia tipe tupai. Ya, tipe kedua
kontras banget adalah dead desperador, ya. Orang ini hobi banget shopping. Coba lihat wajahnya, kayak gambarnya kayak gini, ya. Ya, belanjaannya sampai setumpuk, ya. Gesek kartu kredit, nggak ada duit pun belanja, hutang, ya. Kartu kreditnya buka dompet sebaris kartu kreditnya, ya. Dan semua sudah maksimal, ya, minimum payment. Dia udah tahu nggak sanggup, tetapi kecanduan shopping. Ya, ada sebagian orang seperti itu. Orang-orang seperti ini pasti habis THR habis. Ya, tipe seperti ini. Ya, tipe ketiga, high rollers. Nah, orang ini suka taruhan. Dia suka tantangan. Ya, dia taruhan supaya ini ada project, habisin duitnya, tetapi hasilnya nanti kembali banyak. Oke, ya. Jadi dia berani taruhan. Selalu ada project baru, selalu ada project baru. Oke. Ini adalah high rollers. Dan keempat, tipe burung unta, ya. Sifat dari burung unta adalah kalau ada ancaman, dia tidak lari. Kalau ada ancaman atau bahaya, dia cemplung kepalanya ke dalam pasir. Itu sifat burung unta, burung unta, ya. Cemplung kepalanya ke dalam pasir dan berharap ancaman berlalu, berharap badai berlalu, ya. Nah, orang-orang seperti ini terhadap keuangan, dia nggak ngerti tentang investasi, dia nggak ngerti tentang apa-apa. Dia, ya, yang penting saya lakukan, ya, semua akan berlalu, Tuhan akan aturkan segala sesuatu, oke, ya. Jadi dia nggak mau tahu, dan dia mau tahu pun nggak tahu harus belajar dari mana, oke. Jadi dia jalankan apa adanya saja, ya. Yang paling mengerikan adalah salah satu antara pasangannya, misalnya suaminya adalah high roller. Mau ada proyek besar-besar dengan penghasilan gede-gede. Sedangkan istrinya tupai. Bisa kebayang nggak? Ya, dia sudah nabung bertahun-tahun, suaminya mendadak ada proyek gede-gede, jadi tabungan istrinya bertahun-tahun diambil, dimasukin proyek, habis. Oke? Nah, kalau dua-dua tupai, rumahnya hemat banget. Bertahun-tahun nggak ada catnya. Oke? Bocor pun pakai lakban aja. Hemat banget, ya. Oke. Jadi hari ini apakah habis THR habis, atau habis THR masih ada sisa, atau malah habis THR tambah hutang? Tergantung tipenya, oke? Mari kita semua angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tepuk pundak sebelah kanan, katakan kepada dia, pren-pren. Habis THR habis. Tergantung dua hal. Kepercayaan Anda dan tipe Anda. Tipe manakah? Anda ini? Berikan tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Pak James. Wow, menarik sekali ya. Jadi dari 4 tipe tadi, tipe yang mana yang termasuk kriteria atau karakter Anda? Nah, untuk menambah menariknya lagi pembahasan tema kita malam ini, sudah kami datangkan, beliau adalah seorang pakar di bidang keuangan, seorang financial planner, dan juga seorang penulis. Salah satu bukunya berjudul Make It Happen. Kehidupannya yang sejak dini sudah dekat dengan pengelolaan keuangan yang baik, membuat beliau kini juga sebagai CEO dari perusahaan jasa keuangan. Langsung saja kita sambut Prita Gozi. Halo, selamat malam Mbak Prita. Aduh, kabar baik sekali. Baik, terima kasih sudah hadir. Mbak Prita. Halo. Hai. Terima kasih sudah hadir di program I'm Possible ya. Pasti. Nah, tema kita malam ini seru banget nih Mbak Prita. Habis THR habis. Habis. Oh ya, habis THR habis. Pernah nggak sih ngalamin? Pernah nggak ya? Pernah. Pernah? Pernah. Oke. Gimana Karena tuh ceritanya? pernah. Oh, katanya sama gitu. Oh sama ya? Karena kita juga pernah muda sekali, kita juga pernah mengalami dapat THR juga masih awal-awal bekerja, tetapi kebutuhannya sudah banyak sekali. Jadi pernah juga THR habis, lupa tuh untuk ditabung atau diinvestasikan. Oke, dan itu bukan cuma Mbak Prita aja ya, mungkin banyak sekali orang Indonesia mengalami hal yang sama. Mungkin. Habis THR langsung habis. Iya, betul Apakah sekali. memang seperti itu yang biasa sering terjadi? Nah,
sering terjadi seperti itu. Kalau dulu pernah tapi baru 1 kali, kemudian kita memperbaiki diri, then it's good. Yang gawat itu kan adalah sudah bertahun-tahun katanya tahun depan mau tobat. Taunya tahun ini habis lagi, habis lagi. Nggak tobat-tobat, nggak berubah ya. Betul. Oke, nah, tapi sebenarnya ada nggak sih caranya untuk bisa membuat THR itu yang nggak langsung habis? Oh pasti ada. Ada ya? Karena saya pun sekarang sudah tidak mengalami hal seperti itu, berarti ada caranya supaya THR kita tidak habis begitu saja. Oke, penasaran ya? Nah, satu hal yang menarik ini ada tipsnya, yaitu Zapfin. Yes. Ya, Zapfin itu adalah sebuah metode yang Iya. memang Mbak Prita juga ciptakan. Betul yang sekali. pastinya itu sangat berguna bukan hanya untuk mengelola uang THR, tapi juga keuangan sehari-hari. Betul, jadi mengelola keuangan bulanan, berapapun penghasilan kita, dari manapun sumber penghasilan kita, saya selalu sarankan dibagi-bagi dengan konsep Zapfin. Oke. Seperti apa sih Zapfin? Mau tahu? Jangan dijawab dulu ya, kalau gitu nanti kita akan bahas dan pastinya kita akan memberikan lebih banyak tips lagi supaya THR Anda tidak habis. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di I'm Possible. Bersama kita bisa? I'm Possible. Jadi THR yang Anda dapatkan hari ini, yang baru-baru atau yang akan Anda dapatkan sebentar lagi itu bukan hanya untuk Lebaran sekarang, tapi mungkin juga bisa direncanakan untuk Idul Adha.